fast. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Depa Ulfa. Jadi di video kali ini aku akan kembali menjelaskan awal cerita film India yang tidak hanya sekadar nyanyi dan berjoget saja, yaitu Marshall. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan ini menceritakan tentang sisi kelam dunia kedokteran yang terjadi di India dan mungkin juga terjadi di negara lain. Kalau biasanya kita hanya tahu Shahrukh Khan atau Hrithik Roshan ataupun Salman Khan, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aktor terbaik di India yang namanya masih asing bagi telinga kita mungkin, yaitu Vijay. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Vijay ini selalu berakting dalam film-film berkualitas yang di dalamnya terdapat banyak pesan moral. Salah satunya adalah film ini. Saya jamin kalian akan terbawa perasaan menonton film ini karena film ini benar-benar sangat berkualitas sekali. Dan menurut saya pribadi, ini adalah salah satu film India yang terbaik yang pernah saya tonton. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita film ini diawali di sebuah kota yang bernama Chennai, di mana saat itu ada seorang pria yang sedang menculik beberapa orang. Kita sebut saja di sini nama pria itu Corona. Si Corona ini menculik beberapa pria pada saat subuh dan anehnya para pria yang diculik itu semua bekerja di bidang kesehatan. Ada yang bekerja sebagai sopir ambulans, lalu sebagai manajer rumah sakit, kemudian seorang perantara pasien dengan rumah sakit, dan yang terakhir adalah seorang dokter. Tidak diketahui apa alasan Corona ini menculik mereka, hingga hal itu pun menjadi berita sensasional di kota itu. Polisi yang mendengar berita mengejutkan itu berhasil melacak pelaku penculikan dan langsung menangkapnya di sebuah rumah. Namun mereka bukan menangkap si Corona ini, melainkan seorang dokter bernama Maran yang sangat disayangi oleh para tetangganya. Karena saking sayangnya, para tetangganya langsung menghalangi penangkapan itu. Bahkan ada pria yang mengancam akan membakar diri jika dokter Maran tidak dibebaskan. Saking sayangnya sama dokter itu, polisi yang sudah disudutkan oleh banyaknya massa langsung cepat-cepat membawa dokter Maran ke mobil dan kemudian membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu dokter Maran diinterogasi oleh kepala polisi yang bernama Randy, yang ternyata telah mengejarnya selama 2 minggu. Jadi guys, kasus penculikan yang terjadi tadi itu ternyata adalah kerjaannya dokter Maran, dan Corona hanyalah kaki tangannya saja. Dia sebelumnya juga pernah melakukan kasus kriminal, yaitu pembunuhan, tepatnya 2 minggu yang lalu. Di sini Randy kemudian bertanya padanya, siapakah dirimu sebenarnya? Apakah seorang kriminal, atau teroris, atau seorang pemimpin etnis tertentu? Dokter Maran hanya tersenyum mendengarnya dan kemudian menceritakan semuanya yang dimulai sejak 2 minggu lalu. Ini ceritanya sedikit panjang ya, jadi kalian harus menyimaknya betul-betul. Nah, kala itu Dokter Maran bersama Corona baru saja sampai di bandara Perancis untuk menghadiri sebuah acara di negara itu. Di sana ada yang aneh nih guys, karena para bule di sana tertawa melihat pakaian yang dipakai oleh Dokter Maran. Padahal itu adalah pakaian tradisional India yang bernama dhoti. Karena hal ini, para petugas keamanan mencurigai dirinya, berpikiran kalau dia itu adalah teroris. Mereka kemudian membawanya ke sebuah ruangan dan memeriksanya di sana. Sambil menyuruh dia untuk membuka baju, Dokter Maran dengan berat hati menuruti kemauan mereka semua. Padahal dia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan benda mencurigakan di tubuhnya. Iyalah, seorang dokter. Dan dia kemudian didudukkan dengan paksa di ruangan itu. Di sini guys, Dokter Maran melihat ada wanita yang tiba-tiba jatuh sesaat setelah minum kopi. Dia pun kemudian bilang ke para tugas yang brengsek tadi, namun mereka semua tidak ada yang peduli. Karena tahu nyawa wanita itu dalam bahaya, Dokter Maran memberanikan diri melawan mereka dan kemudian berlari sekencang-kencangnya ke wanita itu. Dengan menggunakan sebuah sedotan dan sebuah kartu kredit, Dokter Maran kemudian menyayat leher wanita itu, lalu menyedot darahnya, dan tiba-tiba saja wanita itu pun langsung sadar.
Seketika itu pun semua orang langsung tepuk tangan melihat hal yang tidak biasa itu. Tak lama kemudian beberapa petugas kesehatan datang bersama dengan seorang dokter. Si dokter yang tahu tentang Dokter Maran langsung memberitahu pada si wanita kalau dia adalah salah satu dokter bedah terbaik di dunia. Wanita itu lalu kemudian berterima kasih padanya, sementara para petugas keamanan yang brengsek tadi langsung meminta maaf pada Dokter Maran. Dokter Maran pun tidak mempermasalahkan itu, namun ada satu hal yang dibilang olehnya, yaitu jangan melihat buku dari sampulnya saja, atau jangan melihat orang dari luarnya saja. Nah, setelah itu Dokter Maran bersama Corona pergi ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komite Pelayanan Sosial di Eropa untuk menerima sebuah penghargaan penting, yaitu manusia yang paling berperi kemanusiaan di tahun 2017. Adapun alasan dia mendapatkan penghargaan itu lantaran Dokter Maran hanya mengenakan tarif Rp5 saja atau sekitar Rp1.000 saja untuk pasiennya. Dia tidak peduli mau pasien itu sakit keras, mau sakit ringan, dia tetap hanya mengenakan tarif Rp5 saja. Karena hal inilah masyarakat di sekitar rumahnya sangat mencintainya. Nah, bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, untuk penghargaan itu sendiri diterima oleh Dokter Maran dari Ketua Asosiasi Dokter Bedah di India yang bernama Dr. Arjun. Di sini Dr. Arjun kemudian menawari Dokter Maran kerja di rumah sakitnya. Namun Dokter Maran menolaknya karena tidak terima ditolak. Dr. Arjun kemudian mengancam akan menutup kliniknya Dokter Maran. Namun Dokter Maran malah mengancam balik. Dia mengatakan, "Kau pikir hanya karena aku memakai baju tradisional, jadi kau anggap aku adalah orang bodoh dan kau bisa mengancamku sesuka hati." Bagus sih dokter. "Aku akan memukulimu sampai jadi bubur jika kau berani macam-macam denganku." Setelah mengatakan itu, Dokter Maran langsung pergi dari sana, meninggalkan Dokter Arjun yang gemetaran setelah mendengar perkataan itu. Bagus nih guys, jadi kalau kita ditindas lawan balik. Nah, pada malam harinya Dokter Maran bersama Corona pergi ke coffee shop dan bertemu dengan seorang wanita cantik, asistennya Dokter Arjun. Kita sebut saja namanya Angel. Angel yang saat itu bersama temannya ingin memesan kopi, namun uang mereka kurang. Di sini unik nih guys, karena selain dokter, ternyata Dokter Maran juga jago bermain sulap. Dia kemudian menyulap uang Angel yang hanya €5 menjadi €40 untuk membeli 4 cangkir kopi. Spontan Angel pun langsung tercengang melihat sulap itu dan mereka pun kemudian berkenalan. Biasa ya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja datang sekelompok orang ke sana untuk merampok toko dan juga para pelanggan. Dengan menggunakan berbagai jenis sulap dibarengi dengan kemampuan berkelahi yang hebat, Dokter Maran lalu memukuli para perampok itu dan kemudian kabur dari sana. Keesokan harinya, Dokter Maran mengajak Angel ketemuan lagi di sebuah taman untuk memberitahu sesuatu. Katanya dia akan melakukan pertunjukan sulap di sebuah gedung dan dia ingin Angel membawa bosnya untuk menyaksikan acara itu. Angel pun mengiyakan permintaan Dokter Maran dan pada malam harinya Angel, Dokter Arjun, dan banyak orang bule datang ke sana untuk menyaksikan acara itu. Dengan memakai topeng seperti Zoro, Dokter Maran pun langsung memulai pertunjukan sulapnya. Awalnya semua pertunjukan berjalan dengan lancar nih guys, hingga ada satu pertunjukan yang membuat orang-orang langsung berteriak, di mana Dokter Arjun diajak ke atas untuk menjadi relawan. Lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan Dokter Maran pun secara tidak terduga langsung menusuknya sampai mati. Tidak diketahui ya apa alasan Dokter Maran membunuh Dokter Arjun. Tapi sebelum menusuknya Dokter Maran sempat bilang kalau ini adalah karma. Karena Dokter Arjun pernah melakukan kesalahan besar pada masa lalu. Jadi Dokter Arjun tadi itu ditusuk bukan dalam permainan sulap, melainkan emang ditusuk bener-bener kayak gitu. Setelah kejadian itu, Randy langsung terbang ke Perancis untuk menyelidiki kasus itu karena kasus ini melibatkan orang India. Di sini Randy kemudian bertemu dengan seorang dokter bernama Daniel yang dengan sombongnya menyuruh dia untuk mengungkap kasus ini. Daniel ini sendiri adalah sahabat Dokter Arjun dan dia merupakan tokoh antagonis utama dalam film ini. Selanjutnya kita akan pergi ke kota Chennai di mana Dokter Maran bersama Corona baru saja sampai dari Perancis.
Mereka disambut dengan meriah oleh masyarakat karena keberhasilan Dr. Mara mendapat penghargaan tadi. Bahkan Menteri Kesehatan juga datang ke sana untuk memberi selamat. Nah, karena sekarang sudah terkenal, Dr. Maran kemudian dipanggil oleh televisi swasta dan diwawancarai oleh seorang perempuan yang bernama Tara. Di sini Tara menanyakan berbagai pertanyaan kepada Dr. Maran dan dia pun menjawab semuanya dengan sangat baik. Bahkan ada satu pertanyaan yang jawabannya sangat menyentuh hati. Setelah memberitahu kisah 2 minggu yang lalu, Dr. Maran kemudian memberitahu Randy apa alasan dia menculik 4 orang yang di awal cerita tadi. Jadi guys, beberapa hari yang lalu ada seorang sopir bajai yang sedang mengantar anak perempuannya ke sekolah. Kita sebut saja nama sopir ini si Bobby. Lalu anak perempuannya bernama Maya. Nah, di saat Maya akan menyeberang ke sekolahnya, tiba-tiba saja dia ditabrak oleh truk yang melaju sangat kencang. Akibatnya Maya pun mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Dan Bobby kemudian langsung membawanya menggunakan ambulans. Disinilah kemudian permainan jahat dimulai yang melibatkan orang-orang di awal cerita tadi. Supaya kalian gampang mengerti, saya akan menamai sopir ambulans sebagai Andi, lalu si perantara rumah sakit sebagai Anto, lalu manajer sebagai Dedi, dan terakhir ada si dokter sebagai Rocky. Nah, saat perjalanan ke rumah sakit, Andi menelpon Anto menanyakan ke rumah sakit mana dia harus membawa pasien ini. Katanya dia harus membawanya ke rumah sakit bernama Unimersi karena mereka menawarkan uang masuk lebih besar dari rumah sakit lain. Dengan tertawa-tawa, Andi kemudian membawa Maya ke sana, padahal ada rumah sakit yang jauh lebih dekat. Setelah sampai di sana, Bobby langsung membawa Maya masuk ke dalam, sementara Dedi yang merupakan manajer rumah sakit lalu menyuruh Bobby untuk membayar berapapun yang dia punya sekarang. Di sini Dedi kemudian mendatangi Rocky yang sedang melihat keadaan Maya dan dia bertanya apakah anak itu bisa diselamatkan. Kata Rocky, jika saja anak ini ditangani 10 menit lebih awal, maka nyawa anak ini akan bisa diselamatkan. Itu artinya jika saja Andi membawa Maya ke rumah sakit yang dekat tadi, maka Maya masih bisa diselamatkan. Di sini Dedi kemudian bilang kita harus merahasiakan ke ayahnya kalau anak ini tidak bisa diselamatkan. Kita harus bilang anaknya masih bisa selamat jika dilakukan operasi. Setelah ayahnya membayar biaya operasi sebesar 6 lakh atau 120 juta rupiah, barulah kita memberitahu yang sebenarnya. Di sini sangat sedih ya guys, karena Bobby yang hanya seorang sopir bajai harus menjual harta benda miliknya dan juga milik istrinya, serta meminjam ke sana sini untuk membayar biaya operasi yang tidak berguna ini. Kejam banget. Singkat cerita, mereka hanya bisa membayar 4,5 lakh saja dan akan membayar sisanya setelah operasi selesai dilakukan. Setelah mendapat uang itu, Rocky kemudian mengoperasi Maya, namun itu percuma saja karena tak lama kemudian Maya meninggal dunia.